Ya. Alif, kata, sajim, haon, dal, ro, dal, sin, sin, sod, do, do, ain, mim, ha, ho, kaf, lam, mim, nun, waw, wawan, alif, hamzah, ya. Kenapa alif? Karena tidak ada tanda baca. Kalau ada tanda baca, dibacanya bukan alif, tapi bisa a, bisa i, bisa u. Oke. Selanjutnya kita belajar tanda baca huruf hijaiyah, ya. Ada 3 ya. Tanda baca huruf hijaiyah ada berapa? 3. Yang pertama fathah, yang kedua kasro, dan yang ketiga doma. Fathah itu adanya di atas, ya. Kalau kasro adanya di bawah. Kalau doma adanya di mana? Di atas. Bentuknya seperti ini. Ini huruf apa ya? Kemudian ada alif mati atau alif sukun, jadi panjang kan atau tinggi. Berapa harokat? 5. Coba Jahira bacain. Oke, ini pokoknya molibu. Ya, benar. Karena ada yang namanya makhorijul huruf ya, yang pernah kita pelajari. Selanjutnya, ini huruf apa? Ada alif sukun, jadi panjang 2 harokat. Dolimu. Coba Siti Elsa bacain. Oke. Dolimu. Ini huruf apa ini? Dalam alif atau lam sama aja ya. Lazimu. Ini juga panjang 2 harokat, dan ini lamnya, ini alif sukunnya. Ya. Kalau gini bisa juga gini caranya. Bisa 5. Ya, tapi ini kan alif. Yang ini ada kata, yang ini enggak, jadi panjang lazimu ya. Bacain oleh yang Safira ini. Oke, bagus. Selanjutnya, ini huruf apa? Nun. Ada alif sukun. Nadir. Bacain sama Ilya. Oke, sekarang yang ini huruf apa ini? Wasi'u. Bacain terus. Lamiran. Yang pertama, yang kedua adalah izhar. Izhar itu menurut bahasa artinya jelas atau terang, ya. Izhar itu menurut bahasa artinya jelas atau terang. Diambil dari kata zohir. Huruf izhar ada berapa? 6. Bukan. Hamzah, ain, ha, mim, ho. Tuh. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama huruf alif. Nah, nun mati ketemu apa ini? Alif ya. Pilihannya adalah nun mati ketemu alif. Baca alifnya bisa enggak? Min mati. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas ya. Nun dan alifnya terdengar jelas karena hukumnya izhar. Min mati. Nah, pilihannya nun mati ketemu alif. Hukum nun mati dan tanwin itu ada yang namanya idgham, ya. Kalau izhar itu jelas. Idgham itu menurut bahasa artinya dimasukkan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, hukum idgham dalam nun mati dan tanwin tersebut terbagi 2. Yang pertama ada yang namanya idgham bi gunnah, ya. Dan yang kedua idgham bila yang mana yang dimasukin, mana yang dihukum? Waliin.
dimasukin berarti ketemu 10 apa ini? Dimasukin dengan ritme berapa dimasukin? Kita kan lagi pakai nyuwaliin. Jadi kepada guru itu kita bukan cuma belajar aja, tapi juga harus sopan supaya ilmu kita bermanfaat. Ya, guru TK sudah sampai mengajarkan kalian, makanya kita harus sopan. Ada adabnya, adab itu artinya aturan. Ya, orang yang baik pasti menaati aturan, tapi orang yang tidak baik pasti melanggar aturan. Nah, ini dalam lagu ini tercermin adab yang baik kepada guru. Ya, yang pertama lihat, ketika bertemu harus salam. Ya, ilmunya berkah dan manfaat. Karena ilmu yang berkah dan manfaat akan menuntun kita menuju surga Allah. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kompak ya. Mari